Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali menyapa di hadapan Tribuners tentunya dalam program kita di sore hari ini, yakni program Bincang Komunitas spesial edisi pada Jumat 17 April 2026. Dan tentunya hari ini kita sudah mengemas satu tajuk yang juga kemudian ataupun juga topik yang begitu penting, krusial juga kita bahas untuk Tribuners ketahui, yakni berbunyi jangan asal pelihara kucing bersama Makassar Cat Lovers Club. Sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita hari ini di studio, cukup padat juga. Wah, tepuk tangan semua dulu nih kakak-kakak sekalian. Oke, hari ini kita bersama ada Kak Indra GM selaku Ketua Umum MCLC atau singkatan dari Makassar Cat Lovers Club. Ada Kak Indra. Halo Kak Indra. Oke. Dan kemudian ada juga Kak Asri selaku Wakil Ketua MCLC. Halo Kak Asri. Sore. Oke, sore. Dan tentunya juga ada Kak Windy selaku sekretaris dari MCLC juga. Selamat sore Kak. Sore. Ya, dan tak lupa juga yang paling penting ada Dokter Hewan Muhammad Reza Basri selaku Dokter Hewan. Selamat sore Kak Ita Selamat ya. sore Tribuners. Iya, baik. Bagaimana kabar hari ini kakak-kakak sekalian? Ya, Alhamdulillah baik. Kompak ya. Ini sejalan dengan akan ada event yang terselenggara ya. Jadi harus ada kekompakan yang sudah muncul sejak awal. Oke, baik ya. Dan tentunya ini bagi sebagian Tribuners pastinya sudah tidak asing juga dengan tema yang akan kita ulik juga. Bagaimana kemudian jangan asal pelihara kucing. Nah, kita akan menggalinya bersama komunitas yang sudah hadir bersama kita. Ada Makassar Cat Lovers Club. Dan kita akan kemudian berkenalan terlebih dahulu dengan formasi yang lengkap nih dari MCLC. Ada dari ketua, wakil ketua, dan juga sekretaris. Mungkin kita sapa dari Kak Indra dulu untuk bisa menyapa Tribuners juga. Silakan Kak Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat Tribuners yang mau untuk ikut vaksin rabies nanti bisa datang ke Pipo tanggal 23 April hari Kamis jam 10. Oke, udah langsung diajak nih Tribuners ya. Jadi nantinya akan ada gelaran event Makun Raya Tribuners dan tentunya terlibat juga di dalamnya yakni dari Makassar Cat Lovers Club. Dan di tanggal 23 khususnya ya Kak, akan ada kegiatan vaksin rabies gratis ya. Gratis. Iya, dan kalau gratis pastinya ada stok terbatas nih. Iya. Ada kuota tertentu ya. tertentu. Kuotanya ada di angka berapa nih Kak Indra? Seratusan Seratusan ya pokoknya. Jadi perlu mendaftarkah Tribuners Perlu ini atau mendaftar langsung online. datang? Oke. Mendaftar online. Untuk mendaftar online-nya bisa hit up kemana Kak Indra? bisa lihat di IG-nya kami Makassar Cat Lovers Club. Bisa juga ada di Tribun Timus Oke. mungkin. Iya. Bisa dicantumkan untuk untuk flyernya. Nah, jadi di flyernya itu ada kontak yang bisa dihubungi, di antara lain itu kontak saya. Baik. 0877 1680 2758. Oke. Baik, jadi khusus untuk dari MCLC sendiri ada nomor yang bisa dihubungi 0877 1680 2758. Ini Siap. untuk mengisi form terlebih dahulu bagi teman-teman yang hendak mengikuti vaksin rabies gratis di tanggal 23 April 2026 berlokasi di Mall Finisi Point. Oke, lanjut lagi bersama Kak Indra, Kak Asri, Kak Windy, dan juga Dr. Echa. Kita ingin juga mengenali dengan adanya komunitas MCLC ini. Mungkin dibantu dari kakak-kakak sekalian, MCLC ini sendiri hadir sejak tahun berapa di Kota Makassar dan dengan tujuan apa sebenarnya? Ya, dari Kak Indra mungkin dulu. Ya, jadi awalnya itu kami itu cuma ngumpul-ngumpul saja, Iya. bawa kucing, gathering. Nah, setelah kita terkumpul banyak, barulah kita adakan komunitas di tanggal 30 Mei 2021. 21. Iya, jadi sedikit lagi anniversary-nya MCLC itu yang ke-5 tahun. 5 tahun, betul. Jadi dengan adanya pertemuan yang hanya sekedar ngumpul aja gitu ya, Iya. kemudian bawa peliharaan, Iya. lalu terbentuklah sebuah komunitas yang usianya sudah hampir 5 tahun lamanya. 5 Oke, tahun. mungkin kita mau juga dengar dari Kak Astri dan juga Kak Windy soal personalnya kemudian ingin bergabung dengan MCLC seperti apa, atau mungkin ada sesuatu yang kemudian ingin dicapai bersama dengan komunitas ini, atau seperti apa cerita di balik bergabungnya Anda? Awalnya saya sama dengan Om Indra. Awal mulanya itu dari postingan FB. Nah, itu ada
salah satu anggota yang ngajak, ayo kita ketemu, kapan kita bertemu secara langsung dengan para cat lovers. Akhirnya kita berkumpul di CPI, ya. Kita berkumpul di CPI. Kemudian akhirnya sering terjadi pertemuan. Akhirnya terbentuklah komunitas Makassar Cat Lovers Club. Intinya itu saya ingin bergabung itu pertama untuk sharing, karena pertama kali pada saat itu saya baru pertama kali punya kucing. Jadi saya ingin menambah ilmu dari para senior, bagaimana merawat kucing yang baik, terus bagaimana juga kita harus bijak terhadap kucing, kucing sendiri, kucing piaraan dan kucing di luar, yang terus bisa mengetahui dokter atau klinik-klinik yang berkompeten terhadap kesehatan anabul. Kedepannya itu saya ingin, maksudnya ini kita semua ini yang member dari Makassar Cat Lovers Club bisa menjadi komunitas kucing yang cukup besar di Makassar, dengan bisa mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak menyukai kucing atau mungkin yang tidak terlalu yang membenci kucing, yang anti kucing. Jangan mengusir, cukup mengusir, karena kucing-kucing liar itu mereka hanya meminta makan. Betul. Jadi cukup diusir, jangan memberikan kekerasan fisik terhadap kucing. Jadi maksudnya ada edukasi yang perlu dihadirkan juga, makanya terbentuklah komunitas ini. Mungkin sejalan juga dengan Kak Asri yang pada saat itu baru pelihara kucing. Terus kan ini bukan hanya sekedar mengikut tren saja gitu ya, atau iseng-iseng memelihara kucing, tapi perlu ada kepedulian dan juga pengetahuan yang benar gitu. Oke. Ya, kalau Kak Windy sendiri gimana ceritanya untuk bergabung di MCLC ini? Kalau saya sih sama dengan Bu Asri. Saya melihat di media sosial, di Instagram, ada komunitas kucing. Jadi saya tertarikannya di situ, dan saya juga ada pelihara kucing. Cuman belum tahu juga waktu itu cara merawatnya, jadi saya ikut bergabung karena saya mau tahu dokternya itu di mana, bagaimana, dan untuk memberikan perawatan itu kucing bagaimana. Jadi itu yang memberikan saya motivasi untuk gabung di klub ini. Artinya butuh informasi tambahan gitu ya, ketika punya peliharaan, takutnya salah ini salah rawat, salah penanganan. Nah, makanya iseng-iseng cari di media sosial, dapatlah MCLC, betul demikian? Betul. Oke, berarti ini cukup besar juga ya MCLC saat ini Kak Indra. Mungkin untuk Tribuners ketahui juga cara bergabungnya, ataupun juga mungkin dampaknya MCLC ke masyarakat Kota Makassar seperti apa saat ini? Ya, jadi istilahnya saya bahas dulu masalah tema dulu yang banyak. Temanya itu jangan asal pelihara kucing. Betul. Nah, jadi jangan lihat dari imutnya, jangan lihat dari cantiknya, tapi ketika kalian memelihara kucing cantik, siap untuk bermodal. Itu yang pertama. Betul. Percuma kalian pelihara kucing, tetapi kalau kalian tidak bisa merawatnya, sama saja. Sama saja kalian membunuh kucing itu sendiri. Jadi kalau alangkah bagusnya pada saat kalian mau memelihara kucing, peliharalah dulu kucing-kucing kampung yang di jalanan. Belajarlah dari situ dulu. Nah, setelah kamu mahir ke sini, barulah kau pergi ke kucing Persia, kucing mahal, kucing ras. Karena itu biayanya mahal. Nah, itu yang pertama. Terus dampaknya untuk masyarakat ke komunitas, yang pertama itu kami istilahnya bentuk suatu komunitas menjadi wadah di Makassar agar supaya kami bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, contoh lain itu yang dikatakan Bunda Asri, jangan pernah menyakiti secara kontak fisik terhadap kucing apabila dia mencari makan. Cukup diusir saja, jangan dipukul, karena mereka kan juga punya nafas, punya hidup juga. Saya rasa seperti itu Mbak Fia. Oke, baik. Jadi memang ada yang perlu ditarik dari tema kita, maksudnya ada benang merahnya. Ketika ingin atau ada niat memelihara
seekor kucing, Ya. itu pastinya punya modal dulu ya Pak. Ibaratnya mungkin modalnya itu ketika kita, artinya kita merawat diri sendiri, ya plus ada tambahan yang dirawat lain lagi. Betul. Gitu. Oke, berarti mungkin langsung kita tanyakan ke Dokter Echa-nya aja, gitu yang lebih ahli gitu ya. Menyoal tema kita dulu Dokter Echa ya, jangan asal pelihara kucing. Iya, kenapa kemudian tema ini penting untuk kita gaungkan? Ya, itu pertanyaan dasar. Baik, untuk sesuai tema, jangan asal pelihara kucing. Betul yang disebut dengan Kak Indra. Untuk FOMO untuk saat ini, untuk pelihara kucing. Gitu ya. Kucing itu sebagai barang display. Betul. Iya, betul. Pajangan aja. Pajangan gitu ya? saja. Oke. Betul yang disebut dengan Kak Indra. Karena untuk merawat kucing ras itu memang perlu biaya ekstra. Ya, dalam artian manajemennya, terus kesehatannya dan lain-lain. Karena untuk estimasi satu ekor perawatan kucing dibawa ke klinik, ya itu paling sedikit 500. Ya, paling sedikit sekali, kisaran 300. Itu include kalau memang bisa divaksin dan lain-lain. Dan kalau ada penyakit tambahan di kucing tersebut, itu bisa lebih. Makanya untuk seekor kucing saja seperti itu. Makanya kalau memang mau pelihara kucing, pelihara secara bijak, dalam artian kalau tidak sanggup memelihara kucing ras, mulailah dari kucing yang ada di pinggir jalan. Karena memelihara sesuatu yang bernafas atau memiliki nyawa, itu lebih ke tanggung jawab moral. Betul. Ya, tanggung jawab moral dalam artian sama kita pelihara anak, itu adalah tanggung jawab moral. Ya, apa yang kita beri, ya itu juga nanti kita tuai, karena semua yang bernyawa itu kan semuanya berdoa. Betul. Iya. Betul. Jadi perlakuan ke kucing ya bisa dilihat dari sifat dasar manusia, perlakuan karakter manusia bisa dilihat cara perlakuan terhadap sesama makhluk termasuk hewan. Itu saja kayak. Oke. Cukup deep ya. Iya, Dokter deep Echa? memang. Artinya banyak mungkin teman-teman atau juga warga Kota Makassar dan sekitarnya datang ke Dokter Echa, ada kesalahan yang mereka, artinya kesalahan di sini kesalahan yang paling sering dilakukan oleh kita-kita yang ingin memelihara kucing dari awal atau pemula gitu ya. Nah, kesalahan seperti apa yang mungkin sering kali dijumpai oleh Kak Echa ketika ada pasien yang membawa kucingnya? Iya, gitu. betul. Ini saya sandingkan dengan komunitas, ya, Mbak. Dengan adanya komunitas, Kak Indra itu sangat membantu sekali sangat membantu cat lovers Tribunars, karena adanya program dari pemerintah Kota Makassar ini itu sangat membantu bagi warga yang memiliki anabul dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya alias gratis. Ya. Kan untuk program pemerintah Kota Makassar, khususnya di dinas saya tempat bekerja, Dinas Perikanan Pertanian bidang peternakan, adalah program wajib termasuk vaksinasi rabies. Ya. Jadi sebelum saya bahas, saya sedikit biografi. Baik. Karena di Kota Makassar itu belum bebas rabies. Makanya dari dulu, dari zaman-zaman pemerintah sebelumnya, memang vaksin rabies itu wajib. Sebelum kerjasama dengan komunitas juga itu, dari dinas kita jalan ke kecamatan, seperti sales tawarkan kepada masyarakat yang punya anjing atau kucing, memang kita tawarkan apakah mau divaksin untuk mencegah penyebaran rabies, karena kasus gigitan di Makassar itu cukup banyak. Ya. Untuk kasus gigitan dan sampai makan korban itu ada di tahun 2018 di Kelurahan Kapasa. Ya. Itu dari kucing gigit laki-laki. Ya, pria. Meninggal. Ternyata di cross check, dicek kucingnya ternyata positif rabies.
Makanya untuk pemelihara baik kucing dan anjing, baiknya sebelum pelihara, baiknya cari informasi terlebih dahulu untuk penanganan atau apa saja yang perlu disiapkan untuk pelihara kucing atau anjing ataupun hewan lain. Ya, jadi untuk tahap-tahap sebelum pelihara, jadi setiap kerjasama dengan komunitas MCLC, itu saya selalu berikan memang edukasi kepada cat lovers, ya. Jadi untuk beberapa penyakit yang bisa pindah dari hewan ke manusia, ya. Karena setiap cat lovers datang atau pasien-pasien datang, lebih banyak yang diobati dibandingkan yang mau divaksin. Iya. Artinya lebih banyak anabulnya yang ketika dibawa ke klinik itu mau diobati, bukan untuk divaksin. Lebih banyak pengobatan dibandingkan vaksinasi. Berarti kesadaran masyarakat khususnya yang ada di Makassar dan juga sekitarnya itu masih minim ya untuk memberikan vaksin rabies kepada peliharaannya. Gitu. Karena memang untuk menghindari penyakit pada hewan, terutama di kucing, sebelum rabies memang ada namanya vaksin lengkap. Cuman untuk di dinas kami itu belum bisa anggarkan untuk vaksin lengkapnya, Mbak. Masalahnya karena modalnya itu terlalu besar. Jadi tidak bisa jadi yang digratiskan hanya rabies saja. Artinya banyak masyarakat juga yang datang ke dinas tempat Dokter Echa bekerja itu menginginkan vaksin yang secara gratis gitu ya, tanpa mengeluarkan modal. Betul. Banyak. Ya. Ya, jadi mungkin testimoninya ada pada komunitas begitu ya. Artinya komunitas kan lebih banyak bersentuhan, berinteraksi dengan para pemilik anabul begitu ya, atau dalam hal ini pemilik anabul. Kemudian ketika ada interaksi, pasti pertanyaan pertama, apakah anabulnya sudah divaksin atau belum? Pasti jawabannya selalu sama ya, carinya yang gratis gitu. Cari yang gratis. Fenomena ini sering didapati gitu ya. Jadi saya tambahkan sedikit. Komunitas kami itu konsisten tiap bulan itu mengadakan vaksin rabies gratis, itu tiap bulan konsisten. Bekerjasama dengan Animal Care. Jadi MCLC itu bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar dan Animal Care untuk mengadakan vaksin rabies tiap bulan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kami adakan juga street feeding. Street feeding itu memberikan makan kepada kucing jalanan. Nah, ini dua ini yang konsisten. Om Indra tentunya, dan juga dalam 1 tahun biasanya itu Makassar Cat Lovers Club itu mengadakan event. Event itu misalnya perlombaan fashion show, lomba makan dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan sponsor-sponsor brand-brand makanan pakan kucing. Nah itu biasanya saya yang bertugas sebagai ketua panitia. Yang handle eventnya. Atau misalnya ada kegiatan yang Om Indra sebagai ketua nggak bisa datang, nggak bisa menghadiri, saya yang menggantikan, mewakili, dan juga sebagai wakil ketua saya mengedukasi terhadap masyarakat, terus terhadap para member. Biasanya mereka ada yang mau lepas adop kucingnya karena sakit atau apa. Nah itu kita harus memberikan edukasi bahwa untuk merawat kucing, mau kucing ras atau kucing kampung atau kucing yang mixed dom itu sebetulnya butuh pertama biaya, kedua waktu, ketiga kebebasan. Biaya yang sudah disebutkan oleh Dr. Echa dengan Om Indra, memang butuh biaya yang ekstra dari pengeluaran kebutuhan rumah tangga sebagai mama-mama ini. Yang kedua itu bertambah lagi. Terus waktu yaitu kita harus fokus apalagi terhadap anabul yang sakit, terutama kucing-kucing ras itu betul-betul perawatannya membutuhkan ekstra waktu kita untuk fokus. Jadi waktu, dan ketiga itu kebebasan. Kenapa saya katakan kebebasan? Karena kalau kita mau kemana-mana atau mau bepergian, pasti kita akan ingat anabul, walaupun kita titip ke pet hotel, pasti akan ingat itu dan ingin buru-buru pulang, ingin mengetahui kondisinya. Jadi kan kita, misalnya contoh kecilnya saja, kita berlibur, ya kan, pasti
mau nggak mau kita akan mengingat Anabul di rumah atau di pet hotel. Jadi merasa kebebasan kita nggak bisa full mau berlibur. Pasti waktu kita dan pikiran kita akan tercurah juga ke Anabul yang ditinggal. Jadi kita harus bijak, harus siap dengan segalanya, terutama dengan kucing ras. Ada effort, pokoknya extra effort gitu ya. Extra effort, extra modal juga. Extra waktu, double extra pokoknya. Kalau Kak Windy harus siap. Ya. Oke, baik. Berarti kalau Kak Windy sendiri mungkin Saya lebih administrasi aja. bagian administrasi aja langsung dipangkas ya. Kan Kak Windy mungkin kisahnya gitu ya. Ini kan terbilang baru tadi dibilangnya baru, kemudian ingin memelihara kucing. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa dan apakah dengan adanya komunitas ini sangat membantu bagi Kak Windy? Oh ya, kalau pelihara kucing sih saya dari SMP. Hobi kucing. Iya. Dan ini maksudnya saya hobi ini pelihara kucing, tapi selama ini saya nggak tahu mau di apa ini kucing. Cuman pelihara begitu, disayang begitu. Iya, dikasih makan gitu ya. Cuman barusan saya dapat, oh ada ternyata untuk vaksin ini, vaksin itu. Baru saya tahu juga pada saat saya masuk di komunitas ini. Makanya membantu sekali buat saya untuk memahami karakter kucing juga. Terus terang sampai sekarang saya tuh belum terlalu tahu saya punya kucing karakternya bagaimana. Dia suka marah-marah sama saya. Bahkan dipelajari juga gitu ya? Iya. Jadi dia punya tersendiri. Kucing saya itu suka apa ya? Kalau saya tidak elus-elus dia, dia mengamuk, dia gigit saya punya kaki. Tidak gigit apa sih? Tapi maksudnya dia, mungkin dia bilang, weh, ajak Kak juga, weh kenapa? Sayangi Kak Kodong. Dia maunya dilus-lus. Oke, ada tipe kucing seperti itu ya. Dan itu dipelajari ya Dokter Ica? Iya. Harus kita tahu karakter kucing sama dengan karakter anak kecil. Karena sebetulnya kucing itu maksimal pemikirannya kayak anak umur 2 tahun ya, Dok ya? Ya, sama. Nggak berkembang lagi, maksudnya pemikirannya kayak jadi kadang-kadang kita ini sebagai cat lovers kadang-kadang kalau orang awam, orang yang nggak tahu, kadang dianggap agak kurang waras karena kita berbicara dengan binatang. Karena walaupun di tengah jalan, contohnya gini, saya ketemu kucing liar, terusnya nah kamu sudah makan nak, kan kalau orang lihat gila gitu. Tapi itu hal yang wajar. Hal wajar bagi kita, pasti anggap Kami wajar, tapi bagi orang awam, orang yang nggak tahu, pasti dianggap ini ibu kurang waras bicara sama kucing. Contohnya, jadi memang kita harus siap segalanya lahir batin. Itu yang saya tertarik untuk bergabung di komunitas kucing. Karena saya ada mempelajari hal tersebut. Dapat pengetahuannya biar sedikit-sedikit. Ya, berarti kalau sedikit-sedikit nanti kita bagikan juga kepada Tribuners yang versi banyaknya nih Kak ya. Iya, versi banyaknya nanti langsung kita tanyakan ke Dokter Ica lagi. Berarti ada ini strategi komunikasi juga Kak ya. Untuk bisa kemudian berkomunikasi dengan kucing. Tadi seperti Kak Asri ketemu kucing liar ditanya sudah makan belum. Nah itu kan mereka nggak bisa jawab. Nah cara kita mengetahui apakah kucing itu lapar atau bagaimana itu seperti apa Dok? Ya, kalau di ilmu kedokteran hewan, itu lebih ke behavior. Jadi behavior dia lebih ke mempelajari sifat individu kucing. Jadi ketika lapar, jadi misalnya kalau kucing yang betul-betul stray, segelak-gelaknya dia akan mendekat ketika cium bau makanan yang bau menyengat. Pertama, berarti tandanya lapar. Terus kedua, karena kan di hewan juga kan ada 2 tipe sama di manusia, ada jantan ada betina. Jadi kalau untuk pelajari karakter, untuk karakter dasar di jantan misalnya, karena kan kucing jantan dia lebih ke teritorial. Jadi dia ada jarak-jarak tertentu, jadi dia spraying atau kencing atau menandai tempatnya sampai di mana. Jadi ketika ada sesuatu atau bau lain yang mendekati wilayah, ya pasti itu juga akan disergap atau didatangi sama kucing yang sudah menandai tempat sebelumnya ya. Artinya dia kucing ini menganggap ada ancaman? Ada ancaman, betul ya. Jadi kalau untuk balik lagi, kalau dia sifatnya lapar, biasanya
lebih ke kebiasaan, apalagi kalau yang kucing dipelihara betul-betul. Biasanya jam-jam makannya sudah ditahu. Biasanya kalau pagi atau subuh, ya itu sudah ngeong atau itu apa pintu ya, biasanya cakar-cakar gitu ya. Dia kasih bangku. Ya. Iya, betul. Ya, jadi ada polanya gitu. Ada polanya begitu ya. Jadi polanya. Jadi kalau untuk jantan seperti itu saya bilang karena sifatnya teritorial, ketika masuk di wilayah pasti akan merasa itu adalah ancaman dari akan datang. Iya. Kalau betina gimana? Beda lagi. Sebutannya apa? Gimana? Kalau jantan kan untuk menjaga wilayahnya, teritorial. Kalau betina gimana? Kalau betina lebih fleksibel. Ya. Di mana dibutuhkan. Ya, begitu Tribunas. Jadi kalau memang mau dijelaskan lebih spesifik, mungkin konsul aja ya langsung. Iya, makanya kalau mau konsul secara gratis bisa nanti datang di eventnya Makassar Cat Lovers. Iya, itu betul banget. Dengan senang hati nanti saya akan jelaskan dari tahapan-tahapan bagaimana. Yang penting pasien tidak membludak. Iya, oke. Nah, sebutan pasien juga nih dok ya. Pasien ini kan biasanya kalau ke dokter umum ya maaf manusia gitu ya. Iya. Nah ini apakah ketika kita datang ke dokter hewan pasiennya itu adalah manusianya, pemilik cat-nya atau cat-nya sendiri yang disebut pasien? Dijelas biasanya kalau di Cat Lovers kita sebutnya anabul. Iya. Jadi biasanya yang datang jelas yang didampingi ya walinya. Iya. Karena kalau mau ditanya ya jelas walinya lebih tahu. Iya, oke. Jadi artinya pasiennya yang mana? Pasiennya ya kucing. Iya, pasiennya kucing ya. Ya, jadi kalau hewannya yang bicara ya mungkin sudah kiamat. Mustahil gitu. Mustahil betul ya. Makanya aduh kocak banget. Kalau saya secara pribadi biasanya tahu kalau walinya bohong kalau ada sesuatu di kucingnya. Iya. Saya tahu. Ada intuisi ya. Ada intuisi. Iya, jelas. Jadi ketika datang misalnya di event ketika kucingnya sakit, dan saya cek, mungkin karena sudah kebiasaan cek, jadi ada tanda-tanda yang terlihat kalau sebelumnya sudah pernah dikasih sesuatu yang tidak sesuai. Ya, jadi makanya saya akan gali ke wali anabul atau yang punya anak, dengan saya tanya sampai saya dapat celahnya, dan itu biasanya akan dia jawab sendiri. Iya, karena biasanya kalau saya sudah sebut bilang ini kucing kita pelihara, ini tanggung jawab moral tak ini. Jadi kalau setiap saya bilang begitu, ya biasanya dia bilang, oh iya dok, maaf ini kemarin saya kasih obat ini yang seharusnya bukan peruntukan sakitnya dia kasih. Jadi begitu Pak. Jadi mungkin karena dianggap murah gitu ya. Murah. Jadi makanya segala sesuatu sakit terhadap anabul atau anak bulu, Tribuners itu memang tidak boleh diberikan obat sendiri karena riskannya itu lebih besar dibandingkan datang misalnya kalau memang tidak ada biaya ya jelas hubungi saja komunitas, nanti dia mediasi ke dokternya mungkin atau saya pribadi, ya itu kan saya bantu dengan senang hati. Iya. Atau bisa langsung karena di dinas itu ada dua Mbak, ada animal care. Animal care itu mobil ambulans berjalan untuk hewan. Yang satu menetap namanya puskeswan. Puskeswan. Ya di Tamangapa. Cuman bedanya di Tamangapa dia menerima kucing ras. Dia harus pure kampung. Ya, peraturannya. Kalau di animal care itu karena kita poli berjalan, jadi kita masih terima. Masih bisa. Masih bisa. Oh, ada syarat ya, ada syarat dan ketentuannya. Karena memang untuk kebijakan masing-masing tiap klinik, mungkin mohon maaf sebelumnya yang punya klinik swasta, termasuk mungkin saya secara pribadi, dengan adanya program-program seperti ini, itu agak mengurangi sedikit kota di klinik swasta. Karena prinsip pengobatan sama dengan di klinik swasta, konsulnya sama, ya. Jadi memang kalau mau dibilang saya sebagai dokter hewan di Dinas Perikanan Pertanian, itu untuk bahasa kerennya lebih ke lagi panggilan secara gratis. Iya, betul. Iya, konsulnya dibayar, penanganan dibayar. Iya, jadi ya sukarela saja. Karena
Gimana ya? Susah menjelaskan. Kalau mau dibilang Artinya ada amal yang sedang betul, Mbak. Saya pupuk. yakin dan percaya. Pertama, obatnya kan bukan saya beli. Iya. Pertama, kecuali saya beli sendiri ya pasti aku bilang, ih, main masa gratis. Karena kan ya, maaf. Iya, kan uang belanja dinas memang untuk topoksinya, ya gitu, Tribuners. Jadi saya percaya itu, misalnya kerja secara sukarela di dinas animal care, termasuk animal care, amal atau rezeki itu pasti ada kalau kita lakukan dengan sukarela dan ikhlas. Iya, apalagi membantu yang betul-betul Dibutuhkan. Paurens istilahnya, Tribuners, Paurens untuk pemilik hewan, orang tua anabul, apalagi yang kurang bercukupan tapi memiliki anabul, itu memang sangat membantu dengan program seperti ini yang dilakukan komunitas, yang dilakukan dinas kerjasama dengan komunitas, itu memang sangat membantu. Karena yang kembali dari awal untuk perawatan betul-betul untuk memelihara satu ekor kucing saja itu dalam setahun itu estimasi bisa hampir jutaan. Iya, untuk satu ekor. Jadi bagaimana dengan betul-betul hati nuraninya, misalnya kayak Ibu Asri yang memiliki 6 ekor kucing, bayangkan karena harus divaksin lengkap. Vaksin lengkap itu ya harus di klinik swasta. Iya, pemberian obat cacing. Karena estimasi jadi anggaplah kalau misalnya 6 ekor kucing ya dia harus 1 tahun menabung paling sedikit ya 6 juta untuk 6 ekor Kurang kucing. jatah beras. Betul. Itu paling sedikit. Jadi efisiensi. Ya, beda lagi kalau sakit. Ya sakit Itu kan. belum Kalau sakit sakit. ini betul. Sakit itu bisa kalau ini kalau Besar. cuma Ini lagi datang cerita berobat, unek-unek iya saya unek-unek karena datang berobat di klinik swasta, ya mungkin 300, 400. Tapi kalau bagaimana kalau rawat inap bisa 1 juta, 2 juta, bahkan bisa 5 juta kalau melakukan tindakan operasi. Jadi Apa enggak ada BPJS untuk Nggak kucing? ada, ya itu kepinginnya ada BPJS. Seperti kita yang banyak kucing kan, karena kucing kita anggap itu sudah bagian dari keluarga kita. Jadi memang betul-betul dirawat sepenuh hati. Betul. Kalau kayaknya ada BPJS untuk kucing kayaknya belum bisa deh ya. Karena yang rakyatnya aja belum ini. Bu. Belum terpenuhi manusianya mau ke hewan lagi. Iya. Tapi adakah resiko bagi kucing ataupun juga pemiliknya ketika kucing ataupun hewan lainnya yang tidak mendapat suntikan vaksin rabies? Kalau ya karena rabies adalah zoonosis, Pak, zoonosis itu artinya penyakit yang bisa nular ke hewan ke manusia atau manusia ke hewan, itu disebut zoonosis, Tribuners. Iya. Apalagi rabies, karena rabies memang sudah ada dari dahulu kala, makanya pemerintah Kota Makassar mewajibkan karena rabies adalah pembunuh nomor 2 di dunia setelah HIV. Itu fakta. Karena rabies sampai per detik ini tidak ada bisa alat yang bisa mendeteksi ketika kita digigit peliharaan kita sendiri, yang walaupun itu peliharaannya misalnya belum divaksin rabies, itu belum ada alat canggih sampai detik ini yang bisa mendeteksi adanya rabies. Iya, bahwa ini adalah karena rabies gitu ya? Iya. Oh, jadi karena lebih baik? Dia lebih ke saraf penyerangannya. Jadi makanya lebih baik mencegah daripada menyesal. Betul, bukan mengobati. Iya. Karena kalau di dokter umum istilahnya sudah di leher rabies virus rabies sudah sampai di leher, itu sudah sekitar 85% menjelang Menjemput maut. Iya. Kenapa ada mistis bilang ketika manusia terkena rabies seperti menggonggong? Ya itu betul, bukan menggonggong karena virus rabiesnya sudah memuncak sampai di bagian leher. Itu kayak dia mau teriak, jadi seperti menggonggong. Tapi artinya ketika peliharaan kita sudah dapat suntikan vaksin rabies, apakah sudah dijamin bahwa peliharaan kita sudah aman? Belum Tribuners. Jadi makanya wajib
setahun sekali rabies, apalagi kucing yang dipelihara sering keluar masuk, berhubungan langsung dengan kucing-kucing liar yang asal usulnya tidak jelas atau riwayatnya kurang jelas, itu baiknya memang sekali setahun divaksin rabies. Dengan risiko yang saya bilang tadi, yang terakhir data masuk di 2018 itu ada yang sampai meninggal dari kucing yang positif rabies di Kelurahan Kapas. Ya biasanya kan kita dengarnya atau bacanya rabies itu dari anjing gitu ya. Betul. Tapi ternyata ada juga kasus. Teruskan sedikit ya. Jadi untuk tuan rumah rabies adalah di anjing tuan rumahnya. Baik. Tapi yang bisa kena itu semua yang makhluk yang berdarah panas. Berdarah panas itu makhluk yang bisa menyesuaikan suhu tubuhnya di lingkungan. Seperti mamalia. Mamalia kan termasuk anjing, kucing, manusia, monyet, kera, musang, dan kelelawar. Ya, cuman untuk data di Indonesia yang paling banyak sampai positif rabies ke manusia itu di anjing dan kucing. Iya. Untuk di hewan-hewan lainnya belum ada datanya sampai sekarang. Betul. Dan itulah yang kemudian perlu diluruskan juga ya. Karena mungkin seringkali kita juga mendapat informasi di luar sana ataupun juga melihat di sosial media nih Kak ya. Baru-baru ini juga Vio ada lihat satu video yang viral di mana mungkin ini peliharaan yang memang kayaknya kucing ras atau versi dan sebagainya, tapi dia tiba-tiba kucingnya ini tiba-tiba menggigit pemiliknya sampai kemudian agresif gitu. Nah, ini kemudian ada faktor tertentu kah sampai membuat peliharaan kita tiba-tiba agresif atau seperti apa penjelasannya secara medis? Kalau secara behavior atau karakter, karena kucing dia sifatnya lebih cepat kena baby blues atau jet lag, perpindahan tempat baru. Jadi tingkat stresnya lebih besar. Walaupun kita pelihara dalam rumah, Tribuners, tapi kita perlu lihat dari sisi tingkatan stres. Apakah di pinggiran atau sekitaran rumah ada pengerjaan misalnya konstruksi yang membuat suara bising keras, terus ada bau lain yang tidak sesuai yang saya sebut tadi karena apalagi jantan, atau ada kucing yang lain yang masuk dalam wilayah yang membuat dia stres. Terus faktor-faktor lainnya karena ada suatu penyakit yang membuat dia lebih agresif. Misalnya ada luka atau luka terbuka yang setiap mungkin kena angin merasa kesakitan dan harus lebih agresif. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau untuk mempelajari topik ini itu kayaknya butuh waktu yang cukup lama, kemudian lebih intens dan fokus juga. Artinya bukan hanya sekali, tapi mungkin diulang-ulang, kemudian lebih sering aja. Pokoknya intensitasnya lebih sering gitu. Baik. Nah, berarti mungkin kita merujuk lagi pada kegiatan yang akan terlaksana di tanggal 23 nanti. Mungkin izin dari teman-teman MCLC ini sekali lagi mungkin boleh di-remind lagi untuk mekanisme bagi teman-teman yang mungkin baru tahu nih dari tayangan ini bahwa akan ada vaksin rabies yang digratiskan di tanggal 23 nanti di Mall Pinisi Point. Itu mekanismenya, pendaftarannya seperti apa? Kak Indra mungkin atau Kak Asri? Jadi kalau untuk pendaftarannya itu bisa dilihat di flyernya, bisa hubungi saya di 0877 1680 2758. Untuk sementara ini kotanya sudah full. Tapi kalau untuk Tribuners kami buka untuk 20 orang. Baik. Jadi mungkin bagi Tribuners boleh langsung hubungi ke nomor sekali lagi 0877 1680 2758. Lalu ada form nanti yang mungkin dikirimkan ya. Lalu boleh tuliskan bahwa saya ini adalah Tribuners. Seperti itu. Jadi menandakan bahwa Tribuners habis setelah menyaksikan program ini betul-betul menyaksikan sampai akhir, nah boleh langsung mendaftar di acara Makunrai nanti akan terselenggara di tanggal 23 ya Kak? Pukul 10 pagi. 10 pagi. Sampai dengan 12 siang. 12 siang. Jadi prepare aja ya untuk para Tribuners yang mungkin punya peliharaan. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Echa bahwa untuk vaksin rabies saja bukan hanya sekali ya, tapi diperlukan rutin ya minimal 1 kali 1 tahun ya. Itu sekali setahun untuk membentuk antibodinya. Jadi kalau memang dari Kak Indra tambahan 20,
saya tambahkan juga 20. Oh, oke, serius. Serius. Oke, serius ya. Jadi tambah menjadi 40 ya. 40. Oke, deal ya. Deal di Tribuners. Oke, baik. Khusus Tribuners. Jadi tulisannya apa lagi nih, Kak? Saya penonton Tribuners, saya Iya, Tribuners gitu ya. Iya, betul. Oke, baik ya. Jadi ini tambahan buat Tribuners lagi, kabar gembira ya dari Dokter Echa. Tapi kenapa agak tertekan ya, Dokter Echa? Masalahnya dia sendirian. Jadi maaf sukarela Tribuners. ya. Ya, maaf Tribuners. Jadi memang di kantor sendiri Iya. untuk dokter hewannya itu di seksi saya di kesehatan hewan, lebih ke cenderung ke makhluk hidup. Itu dokter hewannya sekarang cuma ada 2. Ada namanya Dokter Rudi selaku pimpinan saya. Terus yang kedua saya sendiri. Jadi karena Dokter Rudi untuk tahun ini sudah menjelang purna bakti. Baik. Jadi untuk betul-betul teknis dan fisik itu saya Tribuners. Iya. Jadi memang untuk kota setiap jadi untuk jumlah dari kerjasama dari biasanya dari komunitas, Iya. biasanya itu dibatasi. Jadi cuma saya biasa tanya di kantor, bilang tambah saja karena kalau sedikit juga kayak gimana ya? Kurang Iya, kurang seru. Selama ada yang bantu, intinya gitu. Oke, berarti artinya kita doakan ya Dokter Echa ya di perjalanan karirnya Ya, bisa mulus-mulus terus dan sukses juga. Apalagi sudah menambahkan kuota sebanyak 20 lagi ya untuk 20 ekor lagi ya peliharaan yang akan divaksin di tanggal 23 nanti. Ya, Jam 10 sampai jam 12 siang Tribuners ya akan dilangsungkan di Mall Finisi Point. Jadi ini adalah event Makun Rai yang akan diselenggarakan oleh Tribun Timur dalam rangka memperingati Hari Kartini. Tentunya juga nanti di event Makun Rai akan ada kegiatan rangkaian lainnya seperti talk show, kemudian hadir juga UMKM, lalu ada juga kemudian pastinya berbagai lomba-lomba yang memeriahkan juga acara Makun Rai nanti. Dan salah satunya yang paling penting adalah ada vaksin rabies gratis. Tepuk tangan dong semua. Terima kasih banyak Dokter Echa, Iya, sama-sama. Kak Indra, Kak Siap. Asri dan juga Kak Windy ya. Jadi total ada berapa nih Kak Indra? Udah ada Total tambahan apa nih. Udah ada tambahan kuota. Sekitaran 120. 120-an ya. Oke. 120-an untuk Tribuners yang mungkin belum mendaftarkan diri, segera saja langsung hubungi kontak yang sekali lagi boleh kita tayangkan. Ya. Ya. Di nomor 0877 1680 2758. Ini nomornya Kak Indra ya? Iya, betul. Ya boleh Tribuners langsung chat bahwa saya ingin kemudian ikut vaksin rabies gratis untuk peliharaan saya. Lalu sebutkan bahwa saya ini adalah Tribuners. Iya. Oke? Di luar Tribuners nggak boleh. Di luar Tribuners sedikit nggak boleh. tambahan karena Oke, gimana Dokter Echa? karena ini vaksin rabies kalau mau di kalau mau di misalnya bayar Iya. punya swasta, dia itu lumayan. Maksudnya walaupun tidak semahal vaksin lengkap, cuman dia itu kisaran 50 sampai 100 sekian lah. 150. Ya 150-an 150 ya. satu ekor rabies. Karena di pemerintah kota Makassar mewajibkan, jadi digratiskan. Makanya saya secara pribadi minta maaf kepada pihak-pihak yang seprofesi Iya. karena ini adalah perintah langsung karena perintah wajib, jadi maka harus dilakukan dan laksanakan untuk mencegah penyebaran rabies di kota Makassar. Iya, terima kasih banyak Kak Dokter Echa. Iya. Mungkin sebagai closing statement dari masing-masing narasumber, kita mohon izin untuk juga memberikan harapan gitu ya terhadap bagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga untuk juga membantu mensejahterakan hewan itu sendiri, baik itu peliharaan atau juga hewan liar mungkin. Nah, dimulai dari Kak Indra dulu. Maksudnya gimana itu? Iya, harapan untuk masyarakat, mungkin ajakan juga untuk bisa juga menjaga bersama. Tadi juga ada kegiatan juga kan, street feeding, Iya. ya, mungkin juga bisa ikut serta atau sebagainya. Iya. Jadi untuk saya pribadi kepada masyarakat, usahakan itu kembali lagi kalau seumpamanya yang fobia kucing, usahakan jangan dipukul, jangan diberikan fisik. Cukup diusir saja, jangan dikasih kekerasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi yang pemula, bergabunglah bersama kami. Kami ajarkan bagaimana tata cara memelihara hewan, bagaimana mengatasi dan merawat hewan, dan memberikan pelayanan gratis. Itu yang utama,
dan menyelamatkan kalian dari rabies di kucing maupun anjing maupun kera. Jadi kami komunitas kucing bukan hanya kucing saja yang kami rabies. Ada anjing juga, ada kera juga. Karena kami di bawah naungan pemerintah, jadi kami mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu, kalau masyarakat mau ngumpul kembali lagi, bergabunglah dengan kami. Itu solusi utama bagi yang pemula. Terima kasih, Terima kasih banyak Kak Indra. Mungkin ada tambahan dari Kak Asri atau Kak Winnie sebagai closing statement? Saya menambahkan, selain dikatakan dengan Om Indra itu, masyarakat jangan melakukan kekerasan fisik terhadap kucing maupun anjing. Yang kedua itu, pada saat komunitas mengadakan street feeding, kami berharap masyarakat sekitarnya bisa mendukung. Jangan ada yang protes atau melarang terhadap kegiatan kami yang melakukan street feeding, karena para kucing liar, stray cat itu, mereka juga butuh makan. Walaupun memang ada yang biasa berkomentar bahwa pupnya, maaf ya, pupnya sembarangan. Padahal kalau dipikir secara logika, walaupun anggota komunitas tidak memberikan makan terhadap itu, namanya makhluk hidup, dia pasti akan makan apapun dan pasti akan pup. Jadi itu bukan kesalahan dari para komunitas atau siapapun yang memberikan makan kepada kucing-kucing ini ya. Jadi kami berharap pada masyarakat untuk mendukung, jangan melarang itu. Oke, jadi ini butuh kerjasama juga, bahwa ada teman-teman komunitas yang sudah punya niat untuk bisa kemudian ikut memelihara juga, walaupun hewan liar, tapi ikut sama membantu, tidak membatasi, seperti itu. Kalau ini cukup? Kalau saya sih intinya jangan diberikan kekerasan sama binatang. Sayangilah binatangmu. Dan datanglah vaksin di tanggal 23. Oke. Sudah ditambahkan kuota. Oke, ya terima kasih banyak ya dari kakak-kakak komunitas MCLC, dan ditutup oleh Dr. Echa. Harapan untuk masyarakat Dr. Echa, ini mungkin masih belum aware gitu ya untuk kesejahteraan hewan itu sendiri. Silakan. Kalau saya untuk namanya kan ada manusia berikan satwa sewaka untuk di profesi kedokteran hewan, itu mensejahterakan hewan. Intinya seperti dibilang dari komunitas, kalau tidak suka jangan dikasarin. Kalau aware cukup diberikan makan. Ya. Intinya lebih kembali ke hati nurani, karakter masing-masing, karena penilaian dasar dari karakter manusia adalah perlakuan terhadap makhluk hidup, itu saja. Baik. Yang paling penting ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung datang ke Mall Finisi Point ya. Langsung bertemu dengan Dr. Echa ya. Dr. Echa. Nantinya. Iya, nanti juga akan memberikan vaksin gratis dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Ya, sehat, sukses selalu, dan semoga ini menjadi amal kebaikan untuk kakak-kakak sekalian. Amin. Oke, baik. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini tentunya setia menyaksikan program Bincang Komunitas kita hari ini. Wah, luar biasa sekali juga Vio hari ini banyak belajar mengenai bagaimana hadirnya komunitas MCLC, apa yang kemudian sering dilakukan, dan juga pastinya dampak seperti apa yang mereka ingin capai, dan pastinya dibantu oleh pemerintah Kota Makassar. Oke, dan akhir kata saya Firina Ciretno mewakili keempat narasumber kita di sore hari ini beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.